Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kembali kami bisa silaturahim dengan Ustazah Mama Ana Malisi, pimpinan Pondok Quran Nur Aini yang berada di Cibarusah, Bekasi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ada materi yang sangat menarik pagi hari ini berkenaan tentang orang yang tiga. Betul ya, Mam? Dasar. Kita hari jumpa kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ma. Ini kan banyak jamaah nih, Ma. WA ke Maliki. Siap. Ada pertanyaan sederhana, Ma. Dari jamaah itu tentang kehadiran pihak ketiga. Nah, itu bagaimana mensikapinya, Ma, dari pihak suami maupun istri? Ini Ya. sering terjadi di masyarakat nih, Ma. Ya. Silakan, Ma. Ini gini, bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak yang orang pertanyakan dan orang curhat ke mama sendiri ya. Oke. Hampir tiap hari. Ini ibu-ibu muda ya kan. Ibu muda ya. Jadi bahkan dia bertanya gini, "Mas, saya mau menikah jadi second." Oke. Nah, panggil dia punya suami ke sini, kan gitu. Iya. Nah, jadi seorang istri yang sudah dia siap menikahi orang sudah beristri, itu satu hal. Oke. Dia harus menerima di segi apa? Pertama, waktu. Waktu ya, maksud time ya, waktu ya. Kedua, punya judul dulu dia, Tan. Oke. Judulnya, ketika aku mencintai seseorang, bagaimana aku membikin seseorang itu bahagia, Oke. bukan bikin orang itu menderita. Oke. Nah, ini berkesinambungan dengan apa yang Ustadz tanyakan. Oke. Jadi misalkan dia udah siap menjadi istri kedua. Dan satu hal lagi, penting nih, Tan. Tidak semua orang mau jadi istri kedua. Oke. Setiap orang menikah tidak mau sebentar sekian tahun dia bercerai. Tidak ada. Langgeng dong ya. Langgeng, Harapannya. pengen langgeng dengan pasangan halalnya seumur hidup. Insyaallah, amin. Amin. Nah, jadi ketika dia itu ya udah takdir. Nah, ketika dia sudah mau menikahi orang yang beristri, dia harus menjaga waktu. Waktu tidak bisa ditentukan oleh pihak ketiga, tentunya oleh suami. Karena suami sudah beristri, bagaimana dia menata untuk yang di rumah tangganya. Dan seorang istri kedua ini jangan semena-mena. Oke. Jangan semena-mena, dia harus punya ketika umpama gini, Tan. Dia di luar bolehlah bisa teleponan, WA-an, video call, apalah, leluasa lah. Nah, ketika suami udah bilang, "Saya sudah nyampe rumah lu." Oke. Sudah, stop. Oke. Close. Lu jangan pikirin lagi itu laki lo di itu. Itu milik dia. Ya kan? Lu jangan pikirin apa segala macam. Lu jangan WA, jangan apa, keadaan apapun. Itu zona dia. Ya kan? Jangan kita tiba-tiba ting WA, ting gitu. Itu berarti ente yang mau merusak. Merusak itu, Tan. Justru malah itu akan jadi trouble ya. Jadi Case trouble. lagi ya. Betul, jadi trouble, jadi masalah besar dan ya udah bubar. Oke. Gitu loh. Jadi harus pikirkan bagaimana si suami ini untuk mengatur strategi yang aman semuanya. Pasti otaknya mikir. Tanya sama laki-laki. Iya. Betul nggak, Tan? Ngatur ya Antum manajemen. mengatur bagaimana saya mau ketemu istri kedua, bagaimana istri pertama tidak tahu, semua harus aman semua, bohong sana bohong sini, judulnya pembohong besar. Pembohong besar. Nah, itu judul pertama. Tapi satu saya tidak menyarankan. Kalau cukup satu itu saja lebih baik, ya. lebih baik. Dan terus gini, ada yang bilang gini, harus adil itu di kedua belah pihak dan komunikasi. Bukan nih mesti dipahami, bukan adil itu istri pertama dia punya anak kecil. Anak maksudnya SMA. Ya kan 10.000. Nah, yang istri dua dia punya anak kuliah. Nggak mungkin 10.000, 20.000. Ada komunikasi bagaimana momentumnya. Artinya proporsi ya. Yes, betul. Nah, konsep adil kan dalam Al-Quran itu kan memang ada fankihu ma taba lakum minan nisa wa masna wa thulatha wa ruba' dan seterusnya kan. Kalau tidak mampu maka jangan. Satu saja. Adil. Betul. Jadi proporsi. Adil itu bukan di sini 3 hari sana, 2 hari sini 10.000. Bukan itu. Adil itu bagaimana keadaan. Ya, ini konsep dalam syariatnya. Yes. Itu tidak satu hal yang melanggar syariat. Betul. Nah, gini Ustazah, kan sering case terjadi di masyarakat itu ketika kan semua pasti ada asbab. Nah, itu pandangan Ustazah ada seperti apa? Gini. Kenapa suami ya, kita bicara all ya, semua umum ya. Secara general saja. Yes. Jadi gini, kenapa dia punya menikah lagi? Pasti ada sesuatu di rumah ini yang kurang. Yang dia cari yang kekurangan di si istri, ya kan?
orang menikah itu ada dua hal, Tan. Oke. Satu, emang dia mata keranjang. Ah, itu deh. Ya. Kedua, emang dia itu ada kekurangan mau melengkapi kehidupannya. Dan si suami nih, si suami itu harus bijak karena dia tengah-tengah. Si ini istri, tapi catat. Dalam Islam tuh nggak ada. Ini ente istri kedua, lo istri kedua, nggak ada. Nggak ada ya? Semua istri yang ada ente belakangan, aneh duluan, kan gitu. Karena kan Rasulullah sendiri kan ada Siti Khadijah, Yeah. kemudian ada istri yang lain, Siti Yeah. Aisyah. Tapi setelah Khadijah meninggal baru Rasulullah. Nah, yang kedua seterusnya. 3 tahun dulu dia meninggal, baru dia. Ya, Nah, terus menikah dia kembali. benar-benar membantu, tidak dia gauli, dia membantu ke ekonominya. Apa janda-janda yang udah belansak, udah yang nggak keriput, yang ditarik manyun, ditusuk menesek kan gitu kan. Ada istilah ya. Ada istilah. jadi kayak gitu kan. Nah, jadi seorang suami itu jangan enaknya saja gitu loh. Jangan enak mentang-mentang pas istrinya dia ketahuan, mulai dilepas. Oke. Terus dilupakan. Oke. Harusnya dia komunikasi. Tolong kita komunikasi 1 minggu dulu, Oke. mengamankan yang di rumah. Nah, dan satu lagi, saya kasih tip. Ini Oke. bukan saya menganjurkan, Ustadz ya. Oke. Bukan menganjurkan, karena ini emang udah terjadi Hmm. di masyarakat sekarang ini dimanapun, ya kan. Apapun yang di rumah jangan dirubah. Oke. Satu lagi saya pesan, sangat saya pesankan untuk laki-laki. Nomor 1 di nomor 1 kan, jangan nomor 2 di nomor 1 kan. Oke. Di Paham situ nggak? ya. Ya. Untuk laki-laki nomor 1 di nomor 1 kan, nomor 1 jangan di nomor 2 kan. Oke. Gitu Jadi loh. punya value ya. Iya. Masing-masing ya. Masing-masing. Jadi oke, ini dia dari ini segala macam. Nah, bagaimana dia misalkan di rumah dia bagaimana, jangan dirubah. Oke. Nah, emang ini lanjut pertanyaan nih dari jamaah mah. Ini ada WA ke Maliki nih. Nah, ini pertanyaannya terhadap istri nih, mah. Bagaimana cara menyikapin istri? Kadang-kadang kan laki-laki itu kan udah capek, pulang ke rumah, bukannya disambut dengan baik, malah seperti apa? Nah, itu bagusnya seperti apa, Mas? Secara Kayaknya curhat nih. Ini pertanyaan mewakili. Mewakili. Kayaknya curhat nih. Iya. Jadi gini, kita seorang istri kan punya hak masing-masing. Oke. Istri punya hak, suami punya hak, ya kan? Jangan mentang-mentang istri pokoknya punya hak masing-masing. Suami tugasnya mencari nafkah. Oke. Pagi-pagi dia cari makan. Nah, istri bagaimana dia ngatur anak-anaknya. Nah, ketika suami pulang, dia haruslah bagaimana dia menyambut suami dengan senyum, dengan wangi, dengan fresh. Anak-anak sudah rapi semua, dengan tetangga udah ngobrol. Suruh pulang dulu tetangga. Oke. Ya. Yang lagi ngobrol stop Ngobrol. dulu ya. Iya, jadi gini. Kadang bilang gini, ada jamaah bilangnya, "Ma, repot nih kita nih waktunya, belum ngurus suami, belum anak, belum sekolah Iya. segala macam." Hey, wal asri. Demi waktu itu kita yang atur, jangan kita diatur waktu. Oke. Caranya, nih mama kasih tahu nih. Caranya gini. Menarik ini. Bangun tidur, suami udah kita siapin makannya, minumnya, Oke. udah semua, udah. Ya Pak, hati-hati, salam, doakan baik, selesai. Oke, Jalan dia. clear ya. Clear. Berangkat dia, clear 1. Nah, jam 9 saya mau ngaji. Prepare lah, siap. Anak disiapin semua. Kita kalau ada niat tuh pasti teratur semua. Nah, mau berantakan rumah, kasarnya kita ngomong suami nih ya. Mau berantakan semua, mau apa, silakan saja. Mau ngobrol silakan semua. 2 jam lagi suami pulang nih. Lu pulang dulu ke tetangga ya. Oke. Gue mau ngurusin laki gue dulu. Oke. Nah, di situ kita masak, anak-anak udah rapi, kita udah mandi, udah wangi. Pulang suami itu air putih dulu. Oke. Bacain Fatihah. Masya Allah. Itu dia tuh. Iya, Itu iya. kunci. Al-Fatihah ya. Kunci. Jadi suami pulang, Papa assalamualaikum, cium tangan. Abis cium tangan, nih Pak minum. Udah dibaca Fatihah ini. Fatihah ini, hati-hati. Ada doa ya. Ada doanya. Nah, Iya. Fatihah kita bacain. Maksudnya tuh biar baik, biar kita Dan dia sakinah lebih mawaddah, tentram. adem. Jangan ditanya apapun. Itu nggak boleh. Itu kunci. Oke. Suami kalau kita nggak tanya apapun, dia akan bicara sendiri. Karena kita memberi kepercayaan penuh. Jadi udah minum, udah ini. Nih Pak, mau mandi apa gimana nih? Dia udah mandi. Mau makan dulu atau gimana? Masih leha-leha. Tadi gimana Pak, macet ya Pak ya? Kan enak tuh. Iya, betul. Jangan langsung. Tadi kata, jangan-jangan itu si anu tuh. Iya. Nah, kadang Banyak mungkin kecurigaan banyak kasus. kecurigaan. Kan gini, kadang-kadang Mewakili ya sama-sama. Iya, Gak apa-apa, studi kasus. kadang-kadang gini.
Nah sekarang gini, perempuan ini kadang-kadang dia melihat, oh ada di kantor janda nih, misalkan nih. Iya. Ada. Janda nih bagi perempuan-perempuan ini, ibu-ibu padahal sesama perempuan, dia udah janda nih udah kayak penyakit kronis. Oke. Kasihan Image kan. ya. Nah, padahal dia mikir bagaimana saya memperlakukan suami saya. Giliran suami udah punya bini lain, mulai dia bebenah. Terlambat, kemana aja ente kemarin ya. Oke. Nah, Oke. seharusnya, ini saya kasih tahu tip, bener-bener tip ini ya. Seharusnya suami itu benar-benar kita dari ujung kaki sampai ujung rambut kita tata benar. Oke. Bajunya, mohon maaf, kumisnya, rambutnya, kukunya jika perlu kita potong. Gitu ya. Kalau udah Oh, ya. semua, tidak ada wanita di sana. Apalagi yang akan aku harus benahin nih Bapak ya. Oke. Nggak ada lagi. Nah sang suami bilang, ini sudah semua sama istriku. Istri macam apa lagi yang aku cari selain dia? Oke. Tidak ada Dapet lagi. ya. Mengurus anak bisa, dengan tetangga enak, dengan temanku enak. Kadang gini, Ya, sok lagi gini. Udah ngobrol, Betul. ada tamu laki-laki, tamu suaminya. Kita cuma kenalkan, oh ya Pak, kita kasih minum, selesai. Biarkan dia mau ngobrol apapun. Ini mah nimbrung, ada aja ngacak. Lama lu Nggak nyaman ya. nggak nyaman. Jadi bisa bukan mengurangi, bisa mengganggu ataupun bisa menurunkan meruah ya kalau Oh bahasa. iya, Meruahnya seorang derajat suami, laki-laki itu sendiri laki-laki ya, gitu loh. suami. Jadi kita harus mengangkat suami. Misalkan lagi sebel, lagi kesel, ada tamu, senyum. Iya. Berarti terkait akhlak juga ya. Satu. Situ, Ustazah. Kedua ini, laki-laki perempuan tuh kadang-kadang ibu-ibu ini menceritakan suaminya, Oke. ya kan? Terus berdandan itu di luar udah kayak apa? Padahal siapa yang ngidupin ente siapa? Oke. Laki 24 Wasilah jam. seorang laki-laki Iya. itu suami ya. Jadi kalau kita berbaik, kita nih senyum ramah, suami juga mikir bini kayak apa lagi gue makan cari, Oke. ya kan? Nah kalau soal itu, ya itu mah tinggal bagaimana diatur. Komunikasi Yang dan penting baik dulu. Iya, baik dulu ya. Itu Saya yang kasih utama tahu, ya. ibu-ibu ya, mohon maaf, saya kasih tahu, laki-laki tuh ilfil kalau kita perempuan tuh cerewet, betul. Banyak mau tahu, nggak usah tahu, biarin aja ada handphone yang pasal beda teing, Betul ya. Oke. ya kan? Serahkan kepada Allah. Ketika dia keluar rumah, suami saya dan milik orang lain. Ketika dia di rumah, pure milik saya. Oke. Kalau dia minta siapa yang minta bantuan, kasih. Kalau kita Tahu gitu, posisi. suami juga mikir. Ya ada kenyamanan kan convenient ya. Betul. Ustazah ya. Nah Betul. itu kan terkait seorang mensikapi istri. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, Ini banyak sekali nih, Pak. Kayaknya kebalikan pertanyaan gimana? Ustaz sendiri nih, kayaknya. Ini titipan jamaah. Kalau mau ketemu Ustazah Malisi ya, ini kayak Ustazah udah Ana pas Malisi, ini. Mama Ana Malisi. Mama Ana Malisi kan. Baik, ini yang ketiga, Ustazah. Cara mensikapi suami. Artinya kan ini kan kalau perempuan kan otomatis khawatir kan suaminya bisa istilahnya itu ke yang lain lah gitu. Mm-mm. Nah itu bagaimana mensikapi suami? Suami takut suaminya Bukan, kasusnya itu suaminya khawatir nanti berpaling ke wanita lain. suaminya takut berpaling. Gimana sih? Suaminya takut berpaling? Berpaling ke wanita lain. Suaminya takut berpaling. Lah Nah, kita sebagai perempuan. Ya, cara seorang perempuan ataupun istri. Nah, Iya, tadi supaya- sudah ya. dikatakan kita harus berbaik. Suami Oke. pulang bagaimana? Tadi kan sudah Oke, diceritakan. itu sudah ceritakan sudah termasuk yang ini ya. Sudah berarti termasuk. sudah aman ya yang ini. Nah, Ya. bagaimana pihak ketiga kali ya? Tapi- Nah, ini lanjutannya nih. Hmm. Cara menyikapi orang yang ketiga. Iya. Jangan itu dulu, jangan apa namanya, jangan dia mikirkan ini kayaknya pertanyaan dia, jadi dia gugup nih. Oke, jadi gimana Tan? Mohon maaf. Ya, pihak yang ketiga, Ustazah. Mensikapi orang yang ketiga. Oh, istri Kan pertama gitu mungkin. istri pertama ataupun khawatir Pihak ada pertama. pihak yang mendekati suami kita ataupun istri kita kan harus disikapi dengan benar tuh kan. Kan suka ada kasus-kasus pelakor segala macamnya. Itu gimana? Caranya gini Tan. Misalkan suami mengenalkan istri, mengenalkan perempuan ke kita, jangan kita curiga. Kita harus berbaik sebaik mungkin sama perempuan. Bikin dia malu, Bikin dia malu ya. bikin dia malu. Jadi misalkan, oh iya ini kenal di mana, oh gini, oh iya, pokoknya senatural mungkin. Jangan kita timbulkan curiga. Itu perempuan kalau dia punya akal yang baik pasti malu kalau dia mau deketin suami kita. Oke. Gila, istrinya baik banget nih. Hmm. Waduh, kok nggak enak banget nih. Gimana? Itu loh. Kan kasus kan banyak langsung buka-bukaan, digerebek gerebek. lah atau gimana. Itu suatu sikap yang baik atau enggak? Nah, gini. Ustazah.
seorang perempuan, ya, seorang istri melihat suaminya ada dengan, ya dikatakan pelakor lah, ya kan? Pihak ketiga. Dalam hal ini, Tat, perlu dicatat. Si suami juga perlu tahu harus. Yang salah ini kan di pihak perempuan semua. Perempuan ya. Iya dong. Lu nggoda laki gue. Oke. Padahal yang nggoda lu duluan tuh di mana-mana kan laki. Kalau nggak tepuk dua tangan mana bisa, Bro? Mana nggak? Betul apa betul? Iya. Mana bisa? Nah, sikap istri kalau melihat suaminya ada kata orang begini, jangan langsung diambil dulu. Siapa tahu orang mau nyakitin kita. Izin sama Allah, selalu sama Allah. Ya Allah Tuhanku, saya dapat berita ini. Tunjukkan yang benar mana ya Allah, tunjukkan mana yang salah. Itu dulu. Oke. Emosi itu. Jadi kalau kita ngemukakan emosi daripada akal akan hancur. Oke. Ini duluan. Dah. Masih ada lagi. Tanya. Nanya suami, catat, jangan di rumah. Ajak makan berdua. Ngobrol lah, makan sesenang, tanya, "Pak, ada berita gini. Kalau emang ada, Papa jujur. Kan kulil haq wala kadamuron." Ya, harus tanamkan itu. Tidak enak, walaupun pahit ya. Pahit, tapi jujur. Nah, katakan, "Pak, ada apa gini." Nah, kalau dia udah cerita, dia jujur. Suami kan mikir, gua jujur apa enggak? Nah, giliran dia jujur, terima. Oke. Kira jujur dia marah, giliran dia enggak jujur, Lebih lo parah harus lagi. jujur, salah semua kan? Itu pasti. Iya. Nah, terus Realitanya. itu harus tanya. Jadi kan kita ini ingat anak banyak, Oke, ya kan? udah Keluarga, berkeluarga lah. semua segala macam. Kalau kita hancur, yang kedua tepuk tangan, woi. Oke, Betul nggak? betul. Nah, terus kalau kita tiba-tiba melabrak, nah ini yang sering kita lihat Kasus-kasus di masyarakat, bahkan di itu masyarakat viral sampai saat segala macam, ini, sampai saat ini. diviralkan di apa? Nah, itu bukan kita tuh cakep, bukan kita tuh cantik, bukan kita tuh Jadi gagah menang gagah. No, itu menurunkan derajat kita seturun-turunnya. ya. Betul. Sebagai Seorang istri perempuan. Kalau kita gini, tiba-tiba datang, "Assalamualaikum, Mbak. Oh, Mbak, katanya ada hubungan sama suami aku ya. Menurut Mbak gimana suami aku?" Kita tanyakan saja. Tapi biar hati, "Oh, gua nggak bisa, panas." Hadirkan Allah. Oke. Hadirkan Allah di hati kita. Ya Allah Tuhanku, saya mau nemuin maduku, katakanlah. Mohon dikasih tenang hatiku, Oke. dan omongan aku dijaga ya Allah. Iya. Allah ya kan jaga, yang punya kuasa diri kita, ya kan? Iya. Langsung ngomong, "Oh iya," katanya gini. "Nah sekarang gimana? Saya punya anak sekian, sudah berlama. Nah saya serahkan sama Mbak. Mau lanjut ya silakan Mbak. Kalau enggak juga silakan." Oke. Perempuan mikir. Kalau seperti itu ya sikap Nah, kita. kalau Ya. bilang, kurang ajar lo. Kata perempuan, habis lo. Laki lo habis sama gua lo. Gua habisin sampai habis. Sakit hati gue. Begitu tah. Dan satu, rendah kita. Justru ya merendahkan meruah kita sendiri. Kita sebagai istri pertama nunjuk gitu, rendah serendah-rendah. Satu, kita rendah. Kedua, laki kita Jadi nggak dihabisin respect. habis sama dia. Udah dipermalukan. Ya. Itu catat. Slow aja. Slow, santai. Dengan kita slow, oh malu lah. Malu perempuan kalau dia punya akal. Kecuali, ya kan? Ya. Nah itu jadi jadi gini Tat, ada fungsinya, ada porsinya masing-masing. Oke. Nah yang perempuan istri kedua tadi kalau udah siap, jangan mengganggu istri pertama. Dia nyampe rumah, jangan lo ganggu dikit pun, zona dia aman, ya kan? Yang udah kebiasaan dia sama istrinya, jangan lo ganggu. Lo nggak boleh jealous, lo nggak boleh cemburu. Jika perlu, kalau mau jalan sama lo tiba-tiba kata istri, "Oh jalan sama dia dulu," silakan dia dulu. Itu kan secara normatif, Yes. Ustazah. Artinya kan perlu pemahaman juga ke masyarakat. Kan itu kalau perasaan perempuan kan lebih dalam ya. Ini mewakilin aja kan. Mungkin baper, kan nggak gampang. Wah ini udah Ana sudah sekian tahun berumah tangga kok enak banget dia yang justru lebih dekat sama suami ataupun istri. Prinsip mungkin Ustazah. Artinya kan apapun kan ketentuan pasti ada yang mengatur semua itu Ya. kan. Nah itu seperti apa gambarannya Ustazah? Gambarnya gini, kita sebaiknya kita seorang istri itu berlakulah seperti istri yang benar-benar istri, gitu loh, bini gitu loh. Ntar istri jadi istri itu lagi repot kita kan. Nah bini, bagaimana perlakuan kita kepada suami, semuanya emang di perempuan duluan. Jangan kita, wah laki enak amat, kita nggak bisa, itu kodratnya. Nah, sama ketentuan Allah tadi ya. Apapun yang terjadi itu kan tidak mungkin kalau tidak ada
izin Allah. Izin Allah kan? Pasti ada izin Allah. Jadi ketika izin Allah, Allah tuh pengen kita tuh menerima apa yang Allah kehendaki, ya kan? Kita ridho dan ikhlas, ya kan? Apa kita. Nah terus jangan pernah mengucapkan, apalagi istri kedua, pertama nih, jangan pernah mengucapkan perkataan yang tidak enak didengar kuping sendiri. Misalkan bego lu, dasar lu, pelakor lu, enak nggak dengarnya? Nggak enak. Orang mendengarnya enak, ditambah sakit hati. Kalau sakit hati, laki kita tambah hilang. Betul nggak? Sakit hati, itu cinta ditolak, dukun bertindak. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Nah makanya kita semua ada di istri, nyaman aja. Nah, Mama nih kan santai. Anda Malisi, Malisi. Nah ini yang kelima nih, Ma. Banyak Lanjut banget nih. pertanyaannya. Kayak pertanyaan Ustaz semua nih. Iya, netizen atau penjabat ini sering banget. I see. Kan lebih menguatkan. Nah setelah semua dalam tahu, ya kan, dalam menyikapi berarti kan ada koreksi diri pada masing-masing. Yes. Artinya ini harus bagaimana antara Orang tiga ini orang tiga ini. Judulnya apa? Pihak ketiga. Dasar. Pihak tiga dasar. Jadi gini, mohon maaf ini ya. Jadi seorang istri pertama harus menyikapinya itu kalau sudah terjadi itu harus mikirkan surat 6 ayat 59. Apa yang terjadi atas izin Allah. Jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan, koreksi diri dulu. Apakah benar saya ini sudah jadi istri yang benar? Atau ya kan, mohon maaf, ini kita tuh pulang tuh harus wangi. Laki itu senang wanita wangi, fresh. Lah ini pulang-pulang bau apitson. Pusing awak kita. Ya kan? Pulang-pulang di sini ntar baju robek, wah enaknya mah boleh. Tapi ada waktunya. Suami itu pulang kerja habis ketemu perempuan cantik loh di luar. Nah jadi kita harus rapi, harus cantik. Semua harus kita yang cantik sendiri. Maksudnya cantik akhlak kita, tutur kata bagaimana dengan mertua, ya kan? Itu semua kita kawinin semua itu. Nah dengan saudaranya bagaimana, bukan kita baik sama suami, suami akan lihat, oh dia baik sama laki lu, sama emak gue, sama anak gue, sama tetangga, bersikap bagus, santun, kan jadi nyaman. Dia untuk berpaling mikir. Kalau untuk ada yang kekurangan pasti ditutupi dengan kelebihan. Itu untuk istri pertama. Banyak banget nih kayaknya. Istri kedua, kalau ente udah siap untuk istri kedua, second ya, udah siap menikahi orang yang punya berkeluarga, ente harus tahu waktu tidak bisa semena-mena. Biar semua yang ngatur waktu itu si suami. Dia sudah nyampe rumah, dia bilang sudah nyampe rumah, jangan main handphone. Tidak boleh handphone, WA apapun, kecuali dia yang WA. Zona aman dia yang tahu. Dan satu, jangan pernah ngatur dia. Oh lo harus gini lo, aman aja. Dia yang punya aturan, dia yang punya tahu kondisi. Tahu nggak? Si suami itu di rumah, hey istri kedua, ya ini ya. Suami di rumah tuh mikirnya gini, gimana cara gue nih mau ketemu istri kedua? Gimana cara gue ngebohongin istri pertama? Otaknya mikir, nah pikirkan itu. Ya, itu kan jadi nggak nyaman ya kalau nggak ada keseimbangan. Kalau emang istri kedua tuh benar-benar baik, dia tidak akan mengganggu aktivitas dia. Kecuali istri kedua kalau udah dia tidak dia udah baik sebaik mungkin, dia disepelekan, hancur tuh laki. Tuh, gua tahu nih. Ya, itu dia tuh. Kayak pengalaman tuh. Oke. Nah, mewakili. Nah, untuk suami. Untuk suami. Untuk suami dia harus bijak. Ini istri. Apa yang sudah dia lakukan setiap hari jangan dirubah. Jangan dirubah sama sekali. Ya kan? Mau keuangan, mau rutinitas, mau kehidupan, mau ya pokoknya dengan anaknya jangan dirubah, malah nambah. Nah, yang terus dia untuk ke istri ini dia harus bijak juga. Oh, ini menyenangkan dalam satu hal. Ya kan, mohon maaf nih kita bicara. Satu menyenangkan semua. Ya ini menyenangkan yang dalam nih kan. Bener aja saya bicara. Menyenangkan. Lah dia mesti bijak juga. Nah, jangan-jangan gini, yang suami-suami ini kadang begini. Dia udah tiba-tiba istrinya tahu. Mulai dia lost contact. Apa semua dihilangin, ini segala macam. Itu laki-laki pengecut. Ente nggak usah punya istri kedua kalau nggak siap itu. Ya kan? Ya, itu perhatiin buat laki-laki. Perhatiin buat laki-laki, ya kan? Si istri kedua sakit hati. Ketika si sakit hati, dia datengin rumahnya, hancur loh. Nah, semuanya gitu iya ya? banyak. Itu adanya di laki-laki. Harus bijak di laki. Karena kenapa? Jangan bilang, oh ini istri kedua gue, dia cuma butuh itunya doang. Mohon maaf.
dalam Islam nggak ada kedua ketiga, adanya semua istri. Yang membedakan tuh ente belakangan, ane depanan, kan begitu doang. Iya. Nah, Cuman, sama-sama posisi ya. tanggung jawabnya apa namanya nafkah lahir batin tetap ini di mata Allah, bro. Iya, Gitu loh. pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Nah, kalau emang dia sudah siap, laki-laki siap. Dan dia juga mindset dia udah mikir, kalau laki gua tahu, bini gua tahu bagaimana. Dia harus mikir tuh. Oke. Bersikap apa saya. Pokoknya jangan dia tinggalkan. Kalau dia tiba-tiba lost contact sama yang kedua karena ini tahu dia mau nutupin ini, mau ngerapiin yang ini, sedangkan ini belangsakan. Iris kuping gue nih, gua ngomong nih. Mama Ana Malisi iris kupingnya kalau percaya. Kalau enggak yang kedua nih panas, hancur rumah tangga lu. Kalau enggak hancur, jangan gue. Bener. Itu ya banyak Be- realita ya. Kenapa tahu? Banyak yang ceramah, banyak yang curhat. Iya, iya. Jadi kalau mau curhat nanti ke Mama Malisi ya. Mama Ana Ana Malisi, maaf. Ya, jadi Bisa emang langsung. banyak apa nama itu. Ada satu jamaah itu udah bilangnya ini Ustazah Mama Ana Cinta. Oh, Asik. nanti ada brand sendiri. Ada ya. brand sendiri. Oke, terakhir Ustazah berikan motivasi untuk pemirsa semua di rumah. Ada mungkin quotes ataupun gabungkan motivasi dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kita dalam rumah tangga itu kita melakukan apa yang sewajarnya kita lakukan. Jadi kerjakanlah apa yang kita kerjakan, jangan reken-reken. Apa yang kita kerjakan kita akan mendapatkan hasil yang lebih Oke. dari apa yang kita kerjakan. Ya kan? Hitung-hitungan, Berbaiklah sekecil apapun ke siapapun, siapa tahu yang kecil itu menghantarkan kita ke surga, Masya ke Allah. suami, ke anak, ke istri, ke tetangga, ke madu juga. Karena manusia, kita bicara manusia. Jadi niatkan untuk apapun bentuknya ibadah Ibadah, semua ibadah. dan nothing tulus ridho Allah yang kita harapkan. Iya betul. Tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Oke. Nah, ini kalau nasihat untuk muhasabah, Ustazah. Ya. Jadi gini kita harus tidak diharuskan kita lebih baik dari orang. Oke. Kita harus lebih baik dari diri kita sendiri. Oke. Jadi apapun orang ngomong tentang diri kita doakan baik. Oke. Jadi kita tuh membenahi diri terus. Muhasabah ya. Muhasabah. Jadi apa sih kesalahanku hari ini? Oh kayak gini. Sebenarnya kita ngobrol kayak sama Ustadz nih ngobrol. Nanti saya berpikir tadi rumah. Tadi ngobrol ada nyinggung orang nggak ya? Oke. Ada tersinggung nggak? Ada ini nggak? Nah kita mau berarti bagus. Apa yang saya dapat tadi? Berarti bagus. Saya ambil. Kalau ini saya benahi lagi diri. Oke. Jadi terus berbenah terus. Jangan pernah Jangan muhasabah puas terus. ya. Ya. Artinya Jangan terus open minded ya, ya. open minded. Terima Jangan pernah masukan. kita ngomongin orang pintar itu bagus kan? Oke. Merasa pintar tidak bagus. Ya kan? Orang cerdas bagus, merasa cerdas tidak bagus. Orang benar bagus, merasa benar, yang tidak bagus. Oke. Good. Jazakallah khair waktunya Ustazah. Berkah Kasih. untuk pertemuan kita hari ini. Ini akan menambah wawasan kita semua ya, bermanfaat. Jangan tunggu-tunggu, nanti segera akan ditampilkan di YouTube kami Bincang Inspiratif Ustadz Maliki. Jangan lupa like and share, dan jangan lupa juga nanti akan tayang di channelnya apa Ustazah? Lintang Nurmalisi. Oke. Daliko, kita akhiri jumpa kita dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.